Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga lah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan. Dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan bahkan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jemaat dikasih Tuhan, firman-Nya nyatakan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Nah, kalau Tuhan sendiri yang memelihara hidup kita, semestinya kita tidak perlu ada rasa khawatir lagi. Dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita terpelihara. Jadi, kalau kita memelihara sesuatu aja kita akan menjaganya kan, sesuatu yang kita pelihara itu. Ya, diberi, kalau kita pelihara binatang gitu ya, diberi makan, dilindungi, dijagai, ya, jangan sampai sakit gitu ya. Nah, Tuhan memperlakukan kita jauh lebih baik daripada kita memperlakukan ya binatang peliharaan kita. Dengan istilah lain kita belum menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Karena itu sudah semestinya kita tidak takut dan khawatir lagi. Bagaimana kalau kekhawatiran itu datang? Memang selama kita di dunia ini sebagai manusia biasa, tentu kita akan mengalami rasa khawatir. Rasa khawatir seringkali muncul karena ketidakpastian. Sesuatu yang kita belum tahu, sesuatu yang belum terjadi, itu membuat kita takut dan khawatir. Sehingga muncul jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, jemaat dikasih Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan hari ini sudah menyatakan, serahkanlah khawatirmu itu. Jangan disimpan. Jangan dieman-eman, orang Jawa bilang. Oh, cuma kekhawatiran saja kok ya. Serahkan. Tuhan yang perintahkan untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana respon kita? Ada begitu banyak orang ketika mendengar ayat ini mengatakan, ya aku serahkan kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. Ya, tetapi habis itu khawatir lagi. Itu namanya kita nggak ikhlas. Tuhan gak minta sesuatu yang berat ya. Artinya bukan sesuatu yang misalnya berharga gitu kan. Yang diminta apa? Kekhawatiranmu serahkan. Ya, bagaimana dengan ketika Tuhan minta sesuatu yang lebih daripada kekhawatiran. Kekhawatiran saja seringkali kita pegang terus. Seringkali kita istilahnya berat untuk melepaskannya. Padahal sesungguhnya Tuhan akan menggantikan kekhawatiran kita itu dengan segala kepastian, dengan damai sejahtera, dengan segala berkatnya. Jadi kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Seharusnya
Sebagai gantinya kita bisa merasakan ketenangan, damai, sejahtera, nggak khawatir lagi. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang yang mengatakan sudah menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Tetapi dia masih juga tetap khawatir. Berarti belum sepenuhnya diserahkan. Atau bahkan lebih ekstrimnya lagi, jangan-jangan kita tidak pernah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Alasannya apa? Karena kurang percaya. Loh, kepada Tuhan harusnya kita yakin dan percaya. Dia yang menjamin akan hidup kita. Kalau firman-Nya menyatakan supaya kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan menggantikan kekhawatiran itu dengan damai sejahtera. Tetapi orang kok lebih suka khawatir. Yuk, tanpa disadari kita pun demikian kan? Tanpa disadari kita pun juga begitu. Kok khawatir ya? Lepaskan khawatirmu. Ya, rasanya kok berat melepaskan kekhawatiran. Padahal kita tahu bahwa kekhawatiran itu tidak enak. Ya, rasa khawatir itu nggak nyaman di hati. Rasanya nggak tenang gitu loh. Dan Tuhan mau supaya kita menerima damai, menerima ketenangan. Dengan jalan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Ia yang memelihara kamu. Dalam pemeliharaannya kita pasti aman. Dalam pemeliharaan Tuhan kita tidak akan berkekurangan. Ya kan? Hidup kita pasti diberkati. Hidup kita pasti akan tidak berkekurangan lagi. Dan tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Dan mulai lakukan. Ya, jangan hanya percaya di mulut saja. Tapi sampai ke hati. Bahkan sampai ke tindakan kita. Jadi ketika kita sudah menyerahkan kekhawatiran. Sekarang kekhawatiran tidak lagi di tangan kita. Kekhawatiran tidak lagi menguasai hidup kita. Dan kita akan terima ketenangan. Kita terima damai sejahtera. Kita beroleh pengharapan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Sehingga semestinya kita tidak takut dan khawatir lagi terhadap apapun. Sebab Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia pun berkuasa penuh atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menenteramkan hati kami. Firman-Mu pagi hari ini biarlah menjadi pengharapan buat kami. Menjadikan kami semakin tenang, semakin memperoleh damai sejahtera. Karena kami mau Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau percaya. Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang mencukupi hidup kami. Engkau Tuhan yang menjagai hidup kami. Sehingga tidak ada alasan untuk khawatir lagi. Dan kami percaya ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Sebab kami aman di dalam Tuhan. Sebab kami terpelihara di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus ya. Jangan jadi lemah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.